sekarang kita gantian aja ke yang lain, yaitu ke nggak muncul ini. Bentar, saya cari dulu nih. Apakah sudah muncul ini wind power system, tenaga angin? Sudah. Ya. Ampun, Pak. Baik, ini kalau kita lihat ceritanya ya, cerita pengembangan dari tenaga angin ya. Ini tenaga angin itu sudah digunakan untuk ratusan itu apa? Ribuan ya, ribu tahun ya, untuk misalnya untuk ini ya, untuk pelayaran ya, menggiling biji-bijian, memompa air ya, ini untuk apa itu, pabrik, mesin-mesin pabrik. Untuk yang tenaga listrik ya, angin yang turbin angin yang digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik itu dibangun di ini ya, Polakur ini ya, di tahun 1891 ini di Denmark ini ya, di Denmark ini. Di sana itu kelihatannya di Eropa Utara potensi anginnya cukup tinggi, sehingga kita lihat kalau di Belanda itu ada kincir angin gitu ya. Ini di Denmark ini yang pertama kali digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Ya. Ini dulu ini ya, yang pertama kali ini turbin angin yang untuk membangkitkan listrik ini digunakan untuk mengelektrolisa air ya. Jadi untuk mengelektrolisa air, jadi bukan untuk penerangan atau menggerakkan mesin-mesin. Jadi waktu itu masih untuk ini ya, untuk elektrolisa air, untuk menghasilkan apa air. Kalau di elektrolisa itu hidrogen untuk penerangan gas ya, di lampu-lampu itu menggunakan gas ini ya, lampu-lampu zaman dulu ya. Jadi dulu awalnya seperti itu, karena mungkin pada waktu itu tahun ini 1891 lampu pijar belum ditemukan ya. Jadi dia banyak digunakan waktu itu, pertama kali digunakan listriknya itu malah untuk elektrolisa air, sehingga bisa dihasilkan gas hidrogen yang digunakan untuk penerangan ya.
pencahayaan. Kemudian di Amerika itu dimulai tahun berapa ini, 30, 40 ya, tapi dengan kapasitas yang kecil, gitu ya. Nah ini kita lihat ini sejarahnya. Kemudian ini ya di Eropa ini Denmark, Jerman, Spanyol, ya ini juga mulai membangunnya pada pertengahan ini ya 90-an ini ya. Ini kelihatannya dia mulai mengembangkan tahun 90 ini mencapai puncaknya ini ya bumi ini. Kemudian kita lihat untuk secara global negara yang menginstal turbin angin ya tahun 2003 itu leadernya itu adalah Jerman, kemudian disusul Spanyol, Amerika, Denmark, India ya. Di Amerika sendiri di California ya, di negara bagian California ya. Paling banyak. Ini kira-kira install capacity untuk seluruh dunia ya, seluruh dunia kapasitasnya dalam megawatt. Ini awalnya masih kecil 95, ini mulai naik 96, 97 naik. Ini bukunya tahun 2003 hanya datanya, jadi ini sudah sampai berapa ini? 35.000 sampai 40.000 ya, mungkin ini 38.000 megawatt terinstall ya. Yang bawah yang kecil ini penambahan setiap tahunnya ya, jadi ini penambahan setiap tahunnya. Kita lihat tahun 2001, 2002, 2003 ini penambahannya cukup besar ya. Kemudian ini adalah negara yang tadi disebutkan pada tahun 2003 paling besar itu Jerman, kemudian Spanyol, Amerika, ya. Ini Denmark, India, Belanda, ya Belanda ini karena negaranya kecil, jadi mungkin tanahnya tidak begitu banyak. Ya ini dayanya hanya sekian kali. Nah, ini yang lainnya, ya, yang kapasitas dari negara-negara lain di dunia, ya. Ini tahun 2002. Kemudian kita lihat di sini untuk di Amerika, ya ini California, Texas, ya. Kemudian kita lihat yang bab kedua, tipe turbin angin, ya. Turbin angin itu ada ininya ya. Ini kalau kita lihat tipe dari turbin angin, kita lihat saja langsung ke gambarnya, ya. Ini ada yang tipe ini ya, tipe ini ya, anginnya dari depan, kemudian di sini adalah rotornya, ya rotornya. Di sini ada gearbox dan di sini ada generatornya, ya. Dan ini towernya, ya. Jadi ini kalau kita lihat ini upwind HAWT. HAWT itu singkatan dari di sini namanya ini ya, horizontal axis wind turbine. Jadi ini adalah tipe yang turbinnya tipe horizontal ya. Jadi horizontal artinya dia searah dengan angin ini, horizontal ini. Asnya ya. Asnya horizontal sejajar dengan arah anginnya ya. Nah ini kalau upwind itu berarti dia dari depan ya, anginnya dari depan memutar kincirnya ini ya. Ada juga yang namanya downwind, ini ya downwind horizontal axis wind turbine ya. Ini dari belakang ini anginnya, malah dari belakang datangnya ya. Ini yang downwind HAWT, ini gambar A, ini gambar B. Yang upwind ini yang ini ya, downwind ya. Ini upwind, ini downwind. Kemudian ada juga yang ini yang namanya vertical axis wind turbine ya.
ini VAWT ya. Jadi antara angin dengan apanya ini dengan poros turbinnya itu vertikal ya, tegak lurus ya. Maksudnya dia tegak lurus terhadap permukaan tanah. Nah, ini adalah ininya ya, sudu-sudu anginnya ya, sudu-sudu anginnya. Nah, ini tipe yang begini ya. Ini rotor blade ya, atau anunya ya, sudu-sudu tadi. Anginnya datang dari mana? Anginnya bisa dari sini, bisa dari sana ya. Dan di sini ini adalah generator box-nya ya, generator box di mana terdapat gearbox untuk mengubah kecepatannya, biasanya untuk menaikkan ya, untuk menaikkan kecepatan. Kemudian ini generatornya ya. Ini tipenya disebut juga tipe Darius ya, Darius vertical axis ya, vertical axis. Berikutnya kita lihat, kita langsung yang gambar-gambar saja ya. Sekarang kita lihat power in the wind. Artinya apa? Power in the wind. Power in the wind. Artinya apa ini? Artinya apa? Power in the wind. Daya pada angin. Ya, daya yang terkandung pada angin gitu ya. Sekarang kita lihat di sini. Consider a packet ya, dari sebuah angin dengan massa M bergerak pada kecepatan berapa ini? V kecil ya. Jadi energi kinetiknya atau KE ya. KE itu kinetic energy. Ya, itu diberikan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi anginnya itu kita katakan misalnya sekian ini ya, masanya M ya, bergerak ke sana dengan kecepatan V kecil ya. Maka seperti pada benda yang lainnya ya. Jadi angin itu bisa dibuat sebagai sebuah massa benda ya. Maka energi kinetiknya adalah setengah MV pangkat 2. Betul ya? Di mana M itu massa dari bendanya. Dalam hal ini massa dari angin. V-nya tadi kecepatannya. Ya. Kemudian kita lihat ya. Karena daya itu adalah energi persatuan waktu ya. Jadi daya yang direpresentasikan oleh massa udara tadi yang bergerak pada kecepatan V melalui area A itu akan sama dengan ini. M melalui area luas area A dengan kecepatan V ya. Maka daya yang melalui area A itu adalah energi dibagi dengan waktu. Energinya apa? Energi dari angin yang bergerak ini. Bentar, ada azan Isya.
Baik, kita lanjutkan lagi ya. Kita ulangi lagi. Ada massa M melalui luasan yang penampang luasannya A ya dengan kecepatan V ini ya. Maka daya yang melewati luasan A ini adalah energinya dibagi waktu ya. Karena apa? Karena energi itu adalah daya itu energi di persatuan waktu ya. Maka ini menjadi energi per time ya. Nah, energinya apa? Energi yang terkandung dari massa yang bergerak ini adalah energi kinetik, yaitu KE ini, kinetic energy, setengah MV pangkat 2. Jadi ini akan jadi setengah MV pangkat 2, ini ya, dibagi dengan time atau waktu. Ya. Kemudian kita lihat massa dari ini, M ini, pada area A ini, ya, flow rate-nya, flow rate itu berarti kecepatannya begitu ya. Kita lihat itu merupakan masanya ya, massa yang lewat ya pada luasan A ini merupakan perkalian dari kerapatan udara rho ya, speed V dan luas penampang area A. Jadi massa yang melewati area ini adalah perkalian dari kerapatan udaranya yaitu rho ya, massa kecepatan itu V dan cross sectional area atau luas penampang dari A ya. Jadi berapakah flow rate-nya, kecepatan alirannya itu ya, kecepatan alirannya itu adalah massa yang melalui A dibagi dengan waktu. Katakan saja M dot ini ada titiknya. Maka dia tadi perkalian dari apa? Rho, A, dan V. Jadi ini ya, kecepatan ini ya, apa, flow rate itu kecepatan perubahan massa ya, massa yang lewat itu adalah Rho A kali V. Ya. Kita kombinasikan antara 62 dan 63 ya ini bahwa M itu adalah Rho AV, kemudian di sini kita dapatkan bahwa daya yang lewat A itu adalah setengah M V pangkat 2 per waktu ya, maka akan kita dapatkan bahwa daya yang terkandung kepada atau ada di dalam massa udara tadi ini akan menjadi setengah Rho AV pangkat 3 ya. Ini massa per time-nya ini diganti dengan Rho AV ya di sini. Ini Rho AV. Ini massa yang melalui A persatuan waktu. Ini digantikan ke sini. Jadi setengah dikalikan Rho AV kali V pangkat 2 maka menjadi setengah Rho AV pangkat 3 ya. Nah, di dalam satuan SI ya, PW itu adalah daya dari angin ya, daya yang terkandung di dalam angin itu dalam watt ya. Rho itu adalah kerapatan udara dalam kilogram per meter kubik ya. Dan pada 15 derajat Celcius dan 1 atmosfer, Rho itu sama dengan 1,225 kg per meter kubik ya. 1,225 kg per meter kubik ya. Kemudian A itu adalah area yang dilewati oleh angin tadi, satuannya harusnya meter kubik persegi ya. Dan kecepatan angin itu dalam meter per detik ya. Nah, ini ada konversi 1 meter per detik itu sama dengan 2,37 mph. Nah, mph itu apa? Singkatan apa? mph. mph mil per jam, Pak. Ya, mil per jam. Ya, mil per jam. Mil per hour ya. Nah, kita lihat gambar 6.4 ini dan di tabelnya yang diperlihatkan pada gambar 6.5 ya.
ini kita melihat bahwa ada yang namanya ini ya, specific power atau power density, daya spesifik atau kerapatan daya, ya. Nah, kita lihat ini gambar 6.5 ya. Nah, di sini ya, gambar 6.5. Terlalu kecil ya ini ya. Ini kelihatan angka-angkanya kelihatan atau kurang besar? 150. Nah, ini ya. Kita lihat itu tabel ini dibuat dengan membuat ini ya, tabel antara fungsi dari ini ya, kecepatan angin dengan dayanya, daya yang terkandung ya dalam satuan per meter persegi ya, watt per meter perseginya berapa. Di sini dibuat tabel ini dibuat berdasarkan bahwa ini per square meter dari cross sectionnya ya, pada berapa? Pada suhu udara 15 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Ya. Jadi ketika anginnya 0 kecepatannya, ini dalam mil per hour ya 0 gitu ya. Maka ini daya yang terkandung pada angin juga 0 ya. 1 ini 1 juga ya, 1 meter per detik, ini 1 watt per meter persegi. Artinya kalau kecepatannya angin itu 1 meter per detik, kita punya luasan 1 meter persegi, itu daya yang terkandung hanya berapa ini? Berapa watt? Jadi hanya 1 watt ya. Nah, kalau kecepatan anginnya 2 meter per detik, ya, daya yang terkandung pada angin dengan luasan 1 meter persegi itu menjadi 5 watt ya. Demikian seterusnya, kalau kita lihat ini merupakan fungsi pangkat 3 dari kecepatan ya. Tadi kan kecepatannya ini ya, setengah rho AV pangkat 3. Jadi daya yang terkandung pada angin atau daya spesifik tadi dari angin itu merupakan fungsi kecepatan pangkat 3 ya. Kita lihat dengan menaiknya kecepatan angin, daya yang terkandung dalam angin juga akan semakin besar karena ini pangkat 3 ya. Kemudian kalau dibuat grafiknya, di sini ini kecepatan angin dan di sini dayanya dalam watt per meter persegi, maka akan kita lihat ya. Ada pertanyaan mungkin dari tabel ini atau kurva ini? Coba saya tanya sekarang, kalau kita misalnya ini punya kecepatan anginnya 4 meter per detik, ini artinya apa ini 39 watt ini per meter persegi? Artinya apa tadi, Pak? Mas Agus Susanto, coba artinya apa tadi? Iya, Pak. Artinya apa ini? Ini tadi. Kalau kita punya kecepatan 4 meter per detik, maka dayanya ini adalah watt per meter perseginya 39. Artinya apa? Ada yang dihasilkan, Pak. Kalau kita mempunyai luasan sebesar berapa? 1 meter persegi, ya, maka daya yang terkandung pada angin tersebut berapa? 39 watt. Ya. Artinya kalau kita kembali ke turbin anginnya tadi, turbin anginnya, ya turbin anginnya, kembali ke turbin angin, mana turbin anginnya? Nah ini turbin angin ini luasannya berupa apa ini? Kalau kita lihat yang ke sana, kalau dia muter itu berarti luasan yang diterobos oleh angin ini berupa apa?
Berupa persegi kah, bujur sangkar kah, atau apa? Apa? Hah? Lingkaran. Ya, berupa lingkaran. Jadi artinya kalau kita mempunyai luasan ini ya, luasan dari ini, turbin anginnya ini. Kalau dia muter itu kan berupa lingkaran ya. Luas lingkarannya itu 1 meter persegi, ya, maka dia bisa menghasilkan berapa tadi? Energi sebesar berapa? 30 berapa? 39 watt. Dengan catatan kalau efisiensi turbin anginnya berapa persen? 100%. Ya, tapi apakah ada yang efisiensi 100%? Tentunya tidak ada. Ya, nanti akan kita lihat berapa efisiensinya. Jadi artinya kalau misalnya katakan efisiensinya turbinnya itu dan generator itu totalnya hanya 40%, maka kalau kita punya turbin dengan luasan tadi 1 meter gitu ya, kira-kira berapa untuk kita bisa, berapa luas turbinnya yang harus diperlukan untuk menghasilkan 1 kilowatt misalnya. Coba dihitung. Ini 4 meter, kita dapatnya 39 ya. Ini kan watt per meter perseginya 39 gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin mendesain, ya katakan daya generatornya itu 1 kilowatt ya, sedangkan efisiensi total dari turbin dan generatornya itu 40%, berapakah luas dari turbinnya ya, penampang turbinnya kira-kira berapa? Coba dihitung. Saya beri waktu 3 menit. Berapa ketemunya?
Berapa? 64,1 sekian, Bapak. Berapa? 64. 64,1 sekian. Dari mana dapatnya? Tolong bisa dijelaskan, Mas. Mas Tadi Rizky. kan desainnya 1 kilo, Ya, efisiensi totalnya 40%. ya. Berarti 1 kilo dibagi 40%, inputnya butuh 2.500 watt. Dari 2.500 dibagi dengan 39. Bagi dengan 39. Itu dalam meter persegi ya? Iya, Bapak. Ketemunya. Ya, Nggih. meter persegi. Terus kalau diameternya berapa itu berarti diameter anunya apa ya? Blade-nya dari turbinnya jadinya. Kalau luasnya tadi berapa ketemunya? 60 berapa? 64,1. 64,1 meter persegi. Diameter turbinnya berapa? Luas lingkaran itu apa? Pi R pangkat 2 kan? Nggih, Pak. Ya, terus kalau itu diameternya jadinya berapa? Diameternya ketemu 9 meter sekian. Nah, bayangkan diameternya ketemunya 9 meter itu hanya untuk berapa daya berapa tadi? 1 kilowatt ya. Kalau kecepatan anginnya berapa tadi? 4 meter per detik. Ya. Coba kasus yang sama kalau kecepatannya sekarang 10 meter per detik. Ya, diameternya berapa? Diameter turbinnya. Nah, ini 10 meter per detik. Ini daya yang terkandung adalah 613 watt per meter persegi. Sekarang berapakah diameternya ketika anginnya kecepatannya rata-rata katakan 10 meter per detik. Dua 2,27 sekian meter. Berapa? 2,27. Nah, ini Mas Rizky tadi sudah ngitung ya. Sekarang yang lain. Coba. Siapa? Yang lain coba. Coba Mbak Sri Astuti, berapa ketemunya diameter turbinnya? Ya, berapa? Coba kita ulangi ya. Kalau
kita lihat di tabel ini ya. Ini kecepatan berapa ini? 10 meter per detik anginnya. Maka daya yang terkandung pada angin berapa ini? 613 watt per meter persegi ya. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat suatu PLT angin dengan daya 1 kW di mana efisiensi totalnya itu 40%, berapakah diameter turbin yang diperlukan? Tuh. Ya. Nah, kalau efisiensinya 40% ya berarti ini daya yang bisa dimanfaatkan ini tentunya tinggal berapa ini? 613 kali 0,4 gitu tuh. Ya. Nah, hanya berapa? Coba Mbak tadi 0,4 kali 613 berapa? Mbak Sri. 5,2 Pak. 5 kok 5,2 sih? 613 Wah, kali 245,2. 245,2 ya. Itu berarti daya per meter perseginya, daya dari angin yang bisa dimanfaatkan ya, karena sudah dikalikan efisiensinya. Maka itu per meter persegi ya. Nah, sekarang kalau daya dari PLT anginnya kita 1 kW, berarti kita perlu luasan berapa? Ya, tentunya 1 kW dibagi tadi berapa tadi? 0,45 watt ya. Berarti kalau 1 kW kan 1000 ya. 1000 dibagi dengan berapa tadi? 245, nah ketemunya berapa itu? 4,07. Hah? 4,07. 4,07 luasannya, berarti 4,07 meter persegi. Nah, sekarang berapakah diameter dari turbinnya? Kalau luasannya 4,07. Tadi luasannya kan lingkaran ya, turbin kalau muter itu kan bentuknya lingkaran. Ya. Seperti kipas angin itu kalau muter ya lingkaran kan bentuknya. Nah, sekarang 4,07 itu luasnya. Cari diameternya bagaimana? Nyari R-nya dulu. Iya, R-nya dulu berapa? Berapa? Diameternya dapat R-nya dapat 1,13. Terus diameternya 2,27. Ya, berarti 2,27 ya. Kalau yang pertama tadi, kalau kecepatan anginnya 4 meter persegi, tadi berapa Mas Rizky diameternya? Mas Rizky, berapa tadi diameternya yang kecepatan 4 meter per detik? 9, sekian, Pak. 9. Ya, dari 9 dengan kecepatan anginnya naik, tinggal menjadi hanya 2 ya. Diameter 9 itu ya besar sekali ya. Kalau kita punya suatu lingkaran dengan diameter 9 meter itu ya, wah, gede banget itu turbinnya, ya. Baik, selanjutnya, ya, ini tadi A itu Pi per D pangkat 2, Pi per 4 kali D pangkat 2 ya, atau Pi R pangkat 2 gitu ya. D itu diameternya. Nah, kalau untuk yang ini vertikal, ini maka D-nya itu adalah ini, ya. D-nya ini, H-nya ini, dan luasnya berapa ini? A sama dengan 2/3 D kali H. Ya, ini yang tipe Darius tadi.
atau yang tipe asnya vertikal, ya A-nya tidak 4 atau pi R kuadrat gitu ya, tapi ini adalah A-nya 2/3 D kali H, di mana D itu jarak ini dan H itu jarak ke atasnya ini, ya. Ini luasannya dari yang bentuk vertical axis atau poros vertikal, ya. Kemudian kita lihat ini contoh nomor 1 ini, ya, example 6.1. Don't use average wind speed. Artinya apa ini? Don't use average wind speed. Artinya apa? Jangan menggunakan kecepatan angin rata-rata. Kecepatan angin rata-rata, ya. Jadi ini kita melihat ini compare, ya, bandingkan energi pada 15 derajat Celcius dan 1 atmosfer tekanannya yang terkandung di dalam 1 meter persegi luasan gitu ya, yang dilewati oleh angin sebagai berikut, ya. 100 jam selama 100 jam pada kecepatan 6 meter per detik, ya, atau 13,4 mph. Kemudian yang B 50 jam 3 meter per detik plus 50 jam pada kecepatan 9 meter per detik. Jadi kalau kita lihat ini seakan-akan 50 jam pada 3 meter per detik dan 50 jam pada 9 meter per detik, rata-ratanya berapa? Ketika 100 jam, ya. 100 jam rata-ratanya adalah ini ya, mungkin ya, 6 meter per detik. Ya, tapi tadi ada perkataan ini ya, jangan gunakan kecepatan rata-rata dari angin. Ya, ini kan 3 dan 9 itu rata-ratanya 6. Nah, tapi ini ada pernyataan jangan menggunakan kecepatan rata-rata dari angin. Ya. Jadi kembali ke soal, ada satu luasan 1 meter persegi dilewati angin selama 100 jam dengan kecepatan 6 meter per detik. Kemudian yang kedua, ya, sama-sama 1 meter persegi luasannya dilewati angin selama 50 jam pada kecepatan 3 meter per detik dan 50 jam lagi dengan kecepatan 9 meter per detik. Ya. Nah, ini kalau dihitung tadi rata-ratanya 6. Ya, apakah antara A dan B ini hitungannya sama atau tidak? Gitu. Ya. Nah, mungkin untuk latihan coba dihitung dulu, ya. Dihitung dulu untuk yang A. Yang A tadi energi yang terkandung tadi rumusnya apa? Dalam 1 meter persegi luasan 1 meter persegi, P sama dengan ini, P sama dengan ini, ditulis dulu coba. P win ya, setengah rho AV pangkat 3. Ingat-ingat ya. Setengah rho AV pangkat 3. Ya. Nah, kemudian soalnya ini, kemudian ini tadi rho-nya itu berapa tadi? Rho-nya itu adalah ini 1,225 kg per meter kubik, ya. Nah, sekarang coba dihitung yang soal A, berapakah energi yang terkandung pada soal A ini? Silakan dihitung. Hitung dayanya dulu aja. Daya adalah P sama dengan tadi, rumusnya tadi, dimasukkan dulu. Kemudian energi adalah daya dikalikan dengan waktu.
Berapa ketemunya yang A ini? Berapa energinya? Coba Mbak Antika, berapa ketemunya energinya? 13, sekian kWh. Nih, 13,23 WH, 13.230 WH watt hour. Kalau jadikan kWh berarti 13,23 ya. 13,23, ya. Ya ini ya, 6 meter per detik berarti setengah rho AV pangkat 3 kali delta T. Delta T-nya berapa? 100 jam. Gitu ya? 100 jam. Ya, Pak. Betul ya. Baik. Sekarang yang B, bagaimana ini? Berapa ketemunya? Coba Mas Sulistiadi, berapa? Berapa ketemunya? Mas Sulistiadi. Yang B, B. Yang B ya. Yang 50 jam tuh 9, Pak. Yang 50 jam dua-duanya ya? Yang 50 jam mana? Yang pertama. Yang pertama, ketemunya berapa? 9, Yang kedua? Ya, ini 8 lah. 0,8 ini malah. Yang kedua, ini kalau kita lihat ketemunya 22, ya. Jadi totalnya berapa ini? Ini yang pertama ini pada 3 meter per detik selama 50 jam. Ini rho-nya, luasnya 1 meter persegi, kecepatannya pangkat 3 kali delta T-nya 50 jam. Maka ketemu 827 watt jam, ya. Kemudian pada 50 jam, ya, pada kecepatan 9 meter per detik, ya anginnya, maka energinya setengah, ini ya, ini rho-nya, ya, massa jenisnya udara, 1 meter persegi ini luasannya,
ini kecepatannya pangkat 3 dikalikan delta T-nya 50 jam. Maka ketemunya 22.326 BH. Jadi totalnya berapa? Ketika ada dua bagian ini ya 50 jam ini ketemunya malah 23.152 watt jam atau 23,152 kW. Kalau yang tadi ini kelihatannya sama ya, tapi ternyata ini hanya berapa ini? 13,2 watt jam atau 13,2 kW ya. Jadi beda. Jadi ngitungnya harus satu-satu, tidak boleh kecepatan anginnya di rata-rata. Ya. Dia harus satu-satu. Ada pertanyaan mungkin? Ada? Kalau di Indonesia kira-kira di mana Pak yang udah established ini Pak? Ya, kan di mana itu yang di Sulawesi Selatan itu namanya apa itu? Ada, Sulawesi Selatan. Sidrap. Ya, di Sidrap itu ada toh pembangkit angin, tenaga angin. Iya Pak. Ya, cukup besar. Ya. Coba saja nanti dicari ya di Sidrap itu berapa kW. Kelihatannya MW itu ya sampai MW megawatt berapa puluhan megawatt kelihatannya. Ya, coba nanti dicek. Sebetulnya kalau energi terbarukan ini ya ada yang namanya yang cukup besar itu adalah selain air ya ada ini ya sebetulnya kayak seperti PLTP ya panas bumi. Panas bumi itu kan karakteristiknya mirip-mirip mirip PLTU. Tenaga air gitu ya beda ya. Ya nanti kita lihat ya setelah angin mungkin kita lihat air juga ya. Ini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, kemudian kita lihat yang berikutnya ya. Di sini ada temperatur kontrol atau temperatur correction ya untuk kerapatan udara. Jadi kerapatan udara tadi rho tadi didapatkan 1,225 kg per meter kubik ini ketika temperaturnya 15 derajat Celcius atau 50 derajat Fahrenheit ya. Dan pada tekanan 1 atmosfer ya. Jadi kalau kita kembali ke pelajaran fisika dulu zaman apa ini SMP atau SMA saya nggak tahu ini ya. P kali V itu sama dengan nRT. Ya ini P itu tekanannya, V volumenya, R itu konstanta gasnya, ya. Kemudian T itu absolut temperaturnya dalam Kelvin. Kelvin itu adalah derajat Celciusnya ditambah 273,15 gitu ya. Maka akan kita dapatkan bahwa rho-nya itu akan begini atau rho sama dengan di sini ya. Nah, kalau kita lihat contohnya di sini ya, di sini ya. Ketika density ketika airnya itu udaranya itu lebih hangat. Bagaimanakah dengan kerapatan udaranya ya. Nah, kalau misalnya tekanan udaranya tetap 1 atmosfer dan temperaturnya sekarang menjadi 30 derajat, maka kita masukkan ke rumus di sini ya. Maka rho-nya itu sekarang menjadi berapa ini? 1,165 kg per meter kubik. Artinya kalau yang 15 derajat tadi berapa? 1,225 kg per meter kubik pada 15 derajat ya. Pada 30 derajat
Celcius, itu rho-nya menurun, ya, jadi 1,165 kg per meter kubik, ya. Artinya apa? Artinya ketika temperaturnya tinggi, daya yang dihasilkan pun karena merupakan fungsi rho juga akan menurun, ya, daya yang dihasilkan oleh turbin, ya. Atau di sini dikatakan ada penurunan sebesar 5% untuk kerapatan udaranya dibandingkan dengan referensi yaitu pada 15 derajat Celcius, ya. Nah, ini dia dibuat suatu tabel begitu ya, dengan menggunakan rumus tadi dibuatlah tabel bagaimana temperaturnya, ya, kemudian kerapatan udaranya, ya, kerapatan udara. Jadi ini yang dicetak tebal ini adalah yang dijadikan standar, yaitu pada 15 derajat atau temperaturnya dalam Fahrenheit itu 59, ya. Maka ini jadi 1,225. Ini di sini karena dijadikan patokan, maka density rasionya dia tulis sebagai 1, ya, karena dijadikan patokan, ya. Jadi ketika temperaturnya turun 5 derajat, ini kerapatan udaranya naik menjadi 1,247, ya. Maka ketika 1,247 dibagi dengan 1,225, kita dapatkan 1,02, ya. Jadi ini dikalikan 1,02 dibandingkan ketika kerapatan pada 15 derajat Celcius, ya. Ini untuk sama-sama 1 atmosfer, ya. 10 derajat, 5 derajat, ya, semakin dingin kerapatannya semakin tinggi, ya. Sementara semakin panas kerapatannya semakin menurun, ya. Udaranya semakin panas, kerapatannya semakin menurun. Ada pertanyaan? Oke. Tidak ada. Kita lanjut dengan altitude correction for air density. Altitude itu apa? Apa altitude itu? Nah, kalau itu, Ketinggian. ketinggian, ya, koreksi ketinggian untuk kerapatan udara, ya. Nah, kita lihat di sini, kalau semakin tinggi, bagaimanakah kerapatan udaranya, ya. Nah, ini bisa dilihat dengan menggunakan persamaan di sini, ya. Maka ini bisa dipelajari, ya, dilihat. Kemudian kita lihat Z itu adalah ketinggiannya, P itu pressure-nya, ya, tekanan, ya. Itu merupakan fungsi dari ini, ya. Maka kita lihat bahwa dP per dZ atau perubahan tekanan dibandingkan dengan ketinggian itu rumusnya di sini, ya. Atau dP per dZ itu minus 1,185 kali 10 pangkat 4 P, ya. Sehingga P itu akan menjadi P0 kali E pangkat ini, ya. Kali 1 atmosfer, ya. Kemudian P0 itu adalah sebagai tekanan, ya, hanya dalam meter ini, ya, rumusnya ini. Nah, sekarang bagaimanakah pengaruh ketinggian terhadap kerapatan, ya. Jadi ini misalnya kita diminta mencari kerapatan udara pada 15 derajat Celcius pada ketinggian 2000 meter, ya, dengan mengasumsikan temperaturnya di ketinggian 2000 meter itu 5 derajat Celcius, ya. Maka rho-nya akan menjadi di sini, ya. Nah, ini kita dapatkan bahwa rho-nya, ya, pada 1 atmosfer ini 0,967 kg per meter kubik, ya. Kemudian kita lihat pada ini untuk temperaturnya yang 5 derajat, tadi ada koreksi terhadap temperatur,
maka rho-nya kita dapatkan menjadi 1 kg per meter kubik. Ya, jadi ini koreksinya ada dua, yaitu koreksi karena ketinggian tadi ya, tetapi ada juga karena temperaturnya semakin yang tinggi itu temperaturnya turun, maka ini menjadi dikalikan naik lagi sedikit ya, karena kalau temperaturnya dingin kan tadi rho-nya naik ya. Jadi kalau di ringkas gitu ya, rho itu sama dengan 1,225 kali KT ya, kali KA ya. Jadi KT itu adalah koreksi untuk temperatur, KA itu koreksi untuk ketinggian ya. Ini ditampilkan pada 6.1 yang tadi KT tadi, sedangkan KA ini untuk ketinggian. Kita lihat ya, ini pressure-nya semakin turun ya, tapi ini dianggap 15 derajat terus ya. Nah, ini kita lihat bahwa KA-nya ini ketika semakin tinggi, maka koefisien untuk pengalinya untuk ketinggian itu semakin menurun juga. Ya. Jadi semakin tinggi, udaranya semakin dingin, temperaturnya, tetapi jangan lupa kerapatannya ini ya juga turun kalau semakin tinggi. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Nah ini kita lihat ini kombinasi dari temperatur dan ketinggian, koreksi temperatur dan koreksi ketinggian ya. Hitunglah kerapatan udara watt per meter persegi pada 10 meter per detik anginnya, kecepatannya pada ketinggian 2000 meter dan temperaturnya 5 derajat Celcius ya. Dengan menggunakan KT dan KA pada tabel 61 dan 62, maka kita dapatkan kerapatannya adalah 1 kg per meter kubik. Kemudian kita nyatakan ini kerapatan dayanya untuk 10 meter per detik angin ini akan jadi P per A setengah rho V pangkat 3 kalau A-nya 1 ya. 1 meter persegi, maka ini menjadi 500 watt per meter persegi. Ya. Baik, ini buku ini akan saya saya share di MS Team ya. Nanti bisa di-download itu ya. Nanti di bab ini, bab berapa ini? Saya tadi mulai dari bab 6 ini wind power system ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja untuk hari ini ya. Bukunya saya posting di file ya, file di grup WA atau di MS Team aja. MS Team saja, Pak. MS Team aja ya. Ya. Baik. Kita akhiri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak.